Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, nikmat waktu, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa dihitung, ya, nggak mungkin bisa dihitung, ya. Dan ini perlu kita syukuri, salah satunya dengan cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak henti-hentinya senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah, nah ini harus beda ini dari video sebelumnya, yang mana beliau adalah uswatun hasanah kita semua, panutan kita semua dalam semua hal, segala aspek. Dari bersikap bagaimana itu kita nyontoh beliau, bagaimana beliau itu ya banyak ya menyikapi sesuatu, terus bermuamalah dengan orang lain itu bagaimana, kemudian sikap beliau ketika kaget itu bagaimana, ketika mendapati sesuatu bagaimana, itu beliau adalah contoh terbaik, yang mana tidak ada contoh yang lebih baik dari beliau. Nah, untuk kajian kali ini yang akan kita bahas itu masih seputar syarat wajibnya puasa Ramadan. Cuman untuk kali ini yang menjadi fokus kita adalah puasa kodok, bukan puasa kodok, mengkodok puasa yang lewat, serta seseorang itu diharuskan atau disunahkan untuk tetap imsak di tengah siang hari bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke kajian seperti biasa, mari kita baca suratul Al-Fatihah, yang mana pahalanya akan kita haturkan kepada Ruh Syekh Zakaria Al-Ansori sebagai musannif kitab Fathul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi udrin. Wajib bagi seseorang yang dia melaksanakan puasa itu ketika ada puasa yang fata, yang terlewat, itu wajib untuk diqadha meskipun itu karena ada udzur. Contoh udzurnya di sini kamarodin seperti penyakit, ya, sakit, wasafarin dan safar. Yang mana kedua alasan ini, sakit serta safar, itu diterangkan di ayat Quran, ya. Lil ayati as-sabiqati. Sebagaimana ayat sebelumnya yang bunyi ayatnya itu faman kana minkum maridun aw ala safarin, ya, fa iddatun min ayyamin ukhra itu. Takdiruha di sini takdiran ayat tersebut itu fa'aftara. Ya, fa'aftara. Maka kemudian orang yang puasanya luput tadi itu dia itu boleh untuk iftar, untuk berbuka puasa. Nah, otomatis ketika dia iftar di waktu yang tidak ditentukan, otomatis puasa di hari itu harus diqadha. Nah, untuk qadhanya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bilangan-bilangan sejumlah puasa yang dia lewati itu diganti min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain, di selain bulan Ramadan. Kemudian udzur lainnya wa kahaidin wa nahwihi kama marra fi babihi. Untuk udzur yang berupa haid dan sejenisnya, ya mungkin nifas dan sejenisnya, itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya di bab haid.
ya. Bab haid, nifas dan istihadah itu sudah dibahas. Kemudian untuk udzur yang berupa waridatin, murtad, naudzubillah min dzalik, kemudian wasukarin, mabuk, wa ikmain, pingsan atau semaput, wa tarkini niyatin walau nisyanan, udzur karena dia meninggalkan niat atau tidak melaksanakan niat meskipun itu lupa, ya. Itu bi khilafi ma fata minas sholati bil ikma'i kama marra fi babiha limasyaqqati takarruriha. Itu berbeda dengan sholat yang terlewat disebabkan karena pingsan atau semaput itu tadi. Sebagaimana sudah dijelaskan, sebagaimana keterangannya sudah lewat di bab sholat. Alasan meninggalkan sholat disebabkan karena pingsan atau semaput itu karena sulitnya mengulangi sholat tersebut. Ya gimana mau mengulangi, wong pelakunya aja pingsan, ya, sehingga nggak mungkin untuk diulangi. Ini masa diperjelas satu persatu. Ini banyak loh. Secara singkat saja ya. Untuk udzur puasa disebabkan karena haid itu jelas harus diganti atau dikodok, ya. Begitu juga dengan sejenisnya. Kemudian untuk yang udzur sebab murtad, nah ini kemarin sudah dibahas bahwa orang murtad itu kewajiban menjalankan puasa Ramadan itu tetap ada. Meskipun ketika dijalankan itu tidak menggugurkan puasa Ramadan tersebut. Nah, ketika dia masuk Islam, itu puasa Ramadannya tetap harus dikondok meskipun sudah dijalankan. Ya, itu konsekuensi hukum di dunia bagi orang murtad seperti itu. Kemudian, orang yang tidak berpuasa disebabkan karena sukar, karena mabuk. Ini untuk mabuknya, ini biasanya kalau orang mabuk itu disengaja ya, nggak mungkin orang mabuk itu nggak disengaja. Itu berarti harus dikondok. Ya. Kemudian untuk orang yang puasanya itu terlewat disebabkan karena igma, karena hilang kesadaran, pingsan, semaput, ya, itu tetap wajib dikodok. Ya. Kemudian meninggalkan niat meskipun kondisinya itu lupa, itu juga harus dikondok. Tapi di siang harinya orang yang lupa niat tadi itu tetap harus imsak, ya, menahan, menjalankan puasa. Berbeda dengan kasus tidak melaksanakan sholat disebabkan karena itu tadi kehilangan kesadaran atau pingsan. Ya. Kalau ini itu perlu diperjelas ya. Misalkan kalau orangnya tadi itu hilang kesadaran atau pingsan, saya bahasakan pingsan saja ya. Kalau orang tadi itu pingsannya di pagi hari, ya, di pagi hari, kemudian masuk waktu duhur, dia masih kondisinya pingsan, kemudian masuk waktu asar, mungkin jam 4, ya, saya contohkan jam 4, orang tadi baru sadar dari pingsannya. Nah, berarti ada sholat duhur yang tidak dikerjakan oleh orang tadi. Nah, sholat duhur ini itu tidak wajib untuk dikondok. Ya. Berbeda manakala orangnya pingsan itu ketika sudah masuk waktu duhur. Saya contohkan misalkan pingsannya itu jam 1 siang. Nah, di jam 1 siang itu orang tadi belum sholat duhur. Ya. Dia pingsan, masuk waktu asar, dia sadar dari pingsannya. Nah, maka orang yang jenis kedua ini harus mengkondok sholat duhurnya tadi. Karena ada waktu, misalkan kalau di waktu saya ya, itu sholat duhurnya itu mulai setengah 12. Ya, setengah 12 sampai jam 1 itu kan ada waktu 1,5 jam untuk sholat duhur. Lama, tapi kok nggak sholat. Nah, makanya ketika dia pingsan jam 1 siang sampai masuk waktu sholat asar baru dia siuman atau sadar, orang tadi wajib untuk mengondok sholat duhurnya tadi. Meskipun di waktu duhur tadi orang tadi itu pingsan atau tidak sadarkan diri. Wa bi khilafil aqli nasiyan. Nah, berbeda juga untuk kasus udzur disebabkan karena lupa. Ada orang di siang hari bulan Ramadan makan dengan tidak sengaja atau lupa, ya, maka ini tidak wajib untuk dikondok, ya, berbeda. Karena apa? Li'anna niyata min babil ma'murat. Karena niat itu salah satu dari perkara yang diperintahkan. Ya, niat untuk menjalankan puasa itu kan diperintahkan. Kemudian wal aqlu, nah ini bisa dibaca wal aqlu atau wal aqla, ya. Untuk bait alfiyahnya itu gimana saya lupa, di bab inna wa akhwatuha itu adalah. Ya. Wal aqla atau wal aqlu ini min babil munhiyat, ya, untuk makan itu termasuk dalam
perkara yang dilarang saat melaksanakan puasa. Ya, puasa Ramadan ini konteksnya ya. Sedangkan wanisyanu atau wanisyana ini juga bisa dibaca dua. Innama yu'assiru fisani. Ya, lupa itu memengaruhi yang kedua, memengaruhi yang munhiyat, yang asalnya perkara itu dilarang karena lupa ya menjadi tidak apa-apa gitu. Ya, menjadi tidak apa-apa. Itu. Kemudian wa ta'biri bima dzukira a'ammu mimma abbara bihi. Dan untuk ungkapan saya terhadap segala sesuatu yang telah disebutkan itu lebih umum daripada apa yang diungkapkan oleh beliau. Nah, ini saya tanyakan ke Ustadz saya, siapa sih Ustadz yang dimaksud beliau oleh Syekh Zakaria Al-Ansori itu? Nah, beliau menjawab yang dimaksud beliau ini adalah gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori, yaitu musannif kitab Ar-Raud. Jadi ada kitab Ar-Raud, ada kitab Ar-Raudhah. Itu kata beliau. Kalau Ar-Raudhah itu jelas ya musannifnya adalah Imam Nawawi. Tapi kalau Ar-Raud itu musannifnya itu gurunya ini Syekh Zakaria Al-Ansori dan namanya itu lupa ya. Beliau lupa, saya juga apalagi saya. Ya. Jadi maksud dari beliau itu adalah musannif dari kitab Ar-Raud yang menjadi gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya, itu yang dimaksud sama Al-Imam kemarin ternyata itu bukan Imam Syafi'i ya. Jadi itu koreksi di video kali ini. Tuh. Nah, seperti itu. Itu untuk undur-undur yang menyebabkan orang tadi harus mengkodok puasa. Nah, untuk undur yang menyebabkan orang tidak usah melaksanakan kodok ini. La bikufrin asyir. La bikufrin asliyin, bukan wajib mengkodok puasa yang lewat disebabkan kafir asli. Ya, ai la yajibu qada'u ma fata bihi ba'dal islami. Maksudnya adalah tidak wajib untuk mengkodok puasa yang telah lewat bihi disebabkan kafir asli ba'dal islami setelah masuk Islam. Ini dalam rangka apa? Targhiban fihi, dalam rangka agar orang kafir yang baru masuk Islam tadi itu terhibur fihi di dalam Islam gitu. Jadi baru aja masuk Islam kok langsung dites gitu. Itu kan nggak bisa. Oh, kamu sekarang usianya berapa? 40 tahun. Oh, berarti ibadahmu yang 40 tahun itu harus dikodok. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Begitu juga untuk puasanya. Nggak puasa selama 40 tahun karena dia kafir sejak kecil. Sejak dia lahir tinggal di wilayah orang kafir. Mendapat pendidikan bersama orang kafir. Kemudian cara nganunya ya cara orang kafir. Kok ketika baru masuk Islam langsung disuruh kodok kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Kemudian ini bacanya apa ini? Wala soba ya, wala soba. Dan begitu juga tidak wajib untuk mengkodok puasa yang telah lewat disebabkan karena soba. Ya, usianya masih kecil, masih unyu-unyu. Wala jununin, dibaca jer ya. Begitu juga tidak wajib disebabkan karena junun gila. Nah, ini jununnya ini ada tanda kutip ya, biqaidin zittuhu biqauli, dengan batasan yang saya tambahkan dengan ucapan saya ini ya, dengan catatan fi ghairi riddatin wa sukarin. Jununnya itu bukan dalam kondisi dia murtad dan bukan junun karena dia mabuk. Ya junun-junun sendiri gitu, bukan karena minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang yang lain ya. Tiba-tiba gila aja gitu. Kan biasanya ada orang yang gila tanpa minum minuman keras bukan karena mabuk ya. Biasanya ada. Masa nggak tahu. Nah itu. Nah kenapa anak kecil serta orang gila yang bukan dalam kondisi murtad serta bukan kondisi mabuk tadi itu tidak diwajibkan untuk mengkodok puasa yang telah lewat? Li'adami aujaba yujibu. Li'adami mujibil kodoi. Karena tidak adanya sesuatu yang mewajibkan mereka untuk mengkodok. Ya, apa yang mewajibkan mereka harus mengkodok? Anak kecil, misalkan usianya masih 8 tahun. Ya, masih 8 tahun. Kan mereka baru latihan puasa. Mereka belum akil, belum balik. Ya, masa ketika mereka tidak berpuasa terus disuruh, oh ayo kodok 8 tahun kan? Ngawur. Kemudian orang yang gila disebabkan bukan karena mabuk serta kondisinya itu bukan murtad, berarti dia itu orang Islam Tuhan, tapi tiba-tiba gila.
yaitu tidak ada faktor yang mewajibkan orang gila untuk mengqadha puasa. Amma ma fata bihi fi zamanir riddati awis sukari fayaqdihi. Adapun untuk puasa yang lewat bihi disebabkan karena junun, karena gila di zaman murtad atau mabuk, itu fayaqdihi, harus diqadha. Nah, ini kalau dia gilanya itu ketika dia itu sudah murtad atau gilanya itu karena mabuk, maka itu harus diqadha. Itu jelas. Wa taqaddama fi sholati nadhiru dzalika ma'a ziyadatin. Wa taqaddama, dan telah lewat fi sholati di dalam masalah salat apa yang telah lewat nadhiru dzalika, orang yang melaksanakan itu, yang melaksanakan murtad, bukan melaksanakan, orang yang gila tadi disebabkan karena mabuk, serta gilanya itu ketika dia murtad, itu sudah dibahas di bab sholat ma'aziyadatin, bersamaan dengan adanya tambahan keterangan. Nah, ini nggak usah saya bahas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi ada kondisi udzur yang mana itu tidak mewajibkan untuk qadha. Itu tadi, yaitu disebabkan karena kafir asli, kemudian disebabkan karena usianya masih kecil, dan dia itu gila yang mana kondisi gilanya itu statusnya itu bukan murtad, dan gilanya itu tidak disebabkan karena sukar, mabuk, ya. Itu kamalau balago, sebagaimana kalau seandainya mencapai balik, as-sobiyu, anak kecil, baliknya itu naharon, di siang hari, dan dia statusnya soiman, sedang melaksanakan puasa. Ya mungkin anak kecil tadi itu latihan puasa, ya, latihan puasa, sudah terbiasa, tiba-tiba di siang hari itu dia sudah balik, mungkin karena mimpi basah, ya, tidur tiba-tiba mimpi basah, otomatis menjadi balik, maka fa innahu la qada'a alaihi, maka anak yang baru masuk balik tadi tidak wajib untuk mengqadha puasa di hari itu, ya. Tapi wajibu itmamuhu, anak yang baru balik tadi itu wajib untuk menyempurnakan puasa hari itu. Misalkan dia baliknya jam 2 siang, ya, jam baliknya di jam 2 siang, berarti masih ada waktu 3, 4, 5, 6. Misalkan jam 6 baru berbuka puasa, ya, ada waktu 4 jam untuk menyempurnakan puasa, dan 4 jam ini dia harus berpuasa, ya, harus meneruskan imsaknya. Li'annahu shara min ahlil wujubi, karena anak yang baru balik tadi itu sudah masuk dalam kategori ahlul wujub, atau makhluk yang menerima kewajiban, gitu. Bukan manusia saja, karena yang menerima kewajiban diantaranya juga jin, ya. Jadi makhluk yang menerima kewajiban. Au balagha fihi muftiron, atau kalau tadi anaknya itu balik tapi kondisinya itu berpuasa. Nah, sekarang anaknya itu tidak berpuasa, ya, mungkin karena saya kan masih anak-anak, ya. Masih anak-anak. Nah, di siang hari bulan Ramadan ternyata dia tidur, dia mimpi basah, otomatis dia balik kan. Au balagha fihi muftiron, atau anak tadi itu balik fihi di siang hari, muftiron dalam kondisi tidak berpuasa, ya. Atau yang kedua, ada orang gila yang dia itu sadar dari gilanya. Au afaqa fihi al-majnunu, atau afaqa, sadar diri fihi di siang hari, al-majnunu, orang gila, ya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, au aslama, atau ada orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan itu, au aslama fihi al-kafiru, maka fa innahu la qada'a alaihim, maka bagi mereka bertiga ini itu tidak wajib untuk mengqadha puasa. Li'anna ma adrakuhu minhu la yumkinuhum saumahu, karena waktu yang mereka dapati minhu dari siang hari itu tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan puasa. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini mereka baru balik, kalau yang bagi anak kecil, baru sadar bagi yang orang gila, kemudian baru masuk Islam bagi yang orang kafir, itu di tengah-tengah siang hari. Jadi waktunya itu tidak cukup, kalau disebut sebagai puasa yang kamilan itu tidak cukup. Makanya mereka itu tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa di hari itu. Itu maksudnya. Fasara kaman adraka min awali waqti sholati qadra raqatin tsumma tara'a mani'un.
kasus ini itu menjadi seperti orang yang mendapati kadar 1 rakaat di awal waktu sholat, kemudian datang penghalang kepadanya. Misalkan saya contohkan seperti ini. Ada orang sholat duhur. Nah, sholat duhur sudah mendapatkan 1 rakaat. Tiba-tiba datang penghalang kepadanya. Contoh penghalang itu apa? Pingsan. Jadi di rakaat kedua, orang tadi itu pingsan, gebrek. Nah, kemudian dia sadarnya itu ketika masuk waktu asar. Ya, jam 4 sore misalkan. Nah, maka sholat duhur yang kondisinya pingsan tadi yang belum sempurna karena baru 1 rakaat itu tidak wajib untuk dikondok. Dia sudah terhitung melaksanakan sholat duhur. Nah, gitu ya. Itu contoh manek untuk kasus orang sholat. Kemudian wasunnah lahum, dan disunahkan bagi mereka. Nah, bagi mereka ini adalah anak kecil yang tadi baliknya itu kondisinya itu tidak puasa. Kalau yang kondisinya puasa, ya ketika dia balik itu wajib untuk diitmamkan, disempurnakan. Tapi kalau anak kecilnya tadi itu tumbuh balik di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi tidak berpuasa, maka masuk dalam kategori ini. Wasunnah lahum, bagi anak kecil tadi yang dia balik tapi dia kondisinya tidak berpuasa. Kemudian bagi orang gila yang sadar dari gilanya, kemudian bagi orang kafir yang baru masuk Islam, ya bagi mereka. Kemudian wali maridin, bagi orang sakit, wa musafirin, orang yang melakukan bepergian, yang mana orang sakit serta musafir ini zala udruhuma, udur mereka berdua telah hilang, halata kaunihima, dalam kondisi mereka berdua itu muftira ini membatalkan puasa. Contohnya ka'antaroka an-niyata lailan, seperti orang yang meninggalkan niat di malam hari. Apa yang disunahkan bagi mereka? Imsakun, menahan diri, li baqiyatin nahari, di sisa siang hari, fi ramadana, di bulan Ramadan. Saya contohkan yang pertama, anak kecil yang baru balik di siang hari bulan Ramadan tapi kondisinya tidak berpuasa. Ya, jadi jam 2 siang dia balik, tapi kondisinya itu tidak berpuasa ya, sejak terbit fajar sampai jam 2, ini saya samakan kasusnya jam 2. Dari terbit fajar sampai jam 2, anak tadi itu nggak berpuasa ya, karena mungkin masih kecil ya. Tidur, mimpi basah, otomatis menjadi balik kan. Masih ada waktu 3, 4, 5, 6, 4 jam. Nah, waktu 4 jam ini disunahkan bagi anak yang baru balik tadi, yang kondisinya tidak berpuasa, itu disunahkan untuk imsak, menahan. Jadi dikasih tahu pelan-pelan ya, orang tuanya harus memberitahu si anak untuk pelan-pelan, disunahkan untuk puasa meskipun cuma 4 jam, kan kamu sudah balik gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang gila yang baru sadar dari gilanya, itu juga dikasih tahu bahwa sunnah untuk melanjutkan puasanya meskipun baru sembuh dari gilanya. Kemudian juga bagi orang kafir yang baru masuk Islam, jam 2 siang dia baru masuk Islam. Berarti ada waktu 4 jam buatnya untuk melaksanakan puasa. Tapi itu hukumnya hanya sunnah. Gitu. Saya mengatakan hanya sunnah itu kok kayaknya itu gimana gitu. Hukumnya sunnah gitu. Kayaknya kalau saya mengatakan hanya sunnah itu kayak meremehkan gitu. Ya, hukumnya itu sunnah, nggak sampai wajib gitu. Nah, begitu juga bagi orang yang sakit ya. Orang sakit yang sudah sembuh dari sakitnya. Nah, kan di malam hari dia sakit. Kemudian di siang hari bulan Ramadan, di tengah-tengah perjalanan siang hari bulan Ramadan tadi, orang tadi itu sembuh dari sakitnya. Maka orang yang baru sembuh ini disunahkan untuk imsak. Gitu. Nggak wajib ya, sunnah. Begitu juga orang musafir. Nah, untuk kasus orang musafir ini saya contohkan gini. Dia melaksanakan bepergian ketika waktu sahur. Ya, ketika waktu sahur jam 3 dia baru melaksanakan bepergian yang mencapai masafatul qasar. Serta bepergiannya itu tidak ada unsur maksiat. Nah, kemudian di tengah perjalanan orang tadi itu merasa wah capek, lemas, ini harus membatalkan puasa. Akhirnya dia membatalkan puasa. Nah, ketika sudah membatalkan puasa, sudah merasa cukup dan merasa ini kuat sampai nanti terbenamnya matahari, maka orang tadi setelah membatalkan puasa tadi sunnah untuk menahan sampai terbenamnya matahari. Ya, sunnah untuk imsak.
Seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya itu seperti orang yang meninggalkan niat di malam hari. Ini juga orang yang malam harinya lupa untuk niat, ya. Otomatis di siang harinya orang tadi itu kan menjalankan puasa, tapi tidak apa ya? Dia tidak boleh leha-leha meskipun malam harinya tidak niat, sekalipun lupa. Ya, tidak boleh terus siang harinya boleh makan, boleh minum, boleh jima, nggak boleh. Tetap harus, bukan harus, sunnah untuk imsak. Karena apa? Menghormati yang lain. Menghormati waktu, menghormati orang yang berpuasa gitu ya. Jadi gitu. Imsakun li baqiyatin nahari fi Ramadhana. Khurujan minal khilaf, ini untuk keluar dari perbedaan, dari khilaf. Wa innama lam yulzimhum al-imsaku. Sesungguhnya tidak mewajibkan bagi mereka untuk imsak, ya, tidak sampai wajib tapi sunnah bagi mereka untuk imsak. Karena apa? Kok tidak sampai wajib? Li adami iltizamihim as-sauma. Karena tidak adanya kewajiban mereka untuk melaksanakan puasa. Ya. Anak kecil yang baru balik di siang hari bulan Ramadan tadi dalam kondisi tidak berpuasa, itu tidak wajib untuk imsak, tapi hukumnya sunnah. Kenapa kok itu tidak wajib untuk imsak? Ya karena waktu puasanya cuma 4 jam, padahal yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dia cuma melaksanakan puasa di sisa. Ya, berarti itu tidak wajib karena hanya menyisakan itu tadi waktu yang sedikit. Begitu juga kategori yang lain, ya, orang yang baru sembuh dari gilanya, orang yang baru masuk Islam itu tadi. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Wal imsaku taba'ah. Nah, untuk yang imsak itu mengikuti. Gitu. Wa di anna ghairal kafiri aftara bi udrin, dan sesungguhnya yang bukan orang kafir itu melaksanakan iftar dengan udur. Nah, untuk maksudnya ini itu saya serahkan kepada kalian, bisa kalian tanyakan ke kiai kalian ya. Tapi di samping saya tetap saya tulis terjemahnya. Tapi terjemahnya ini bisa saja salah ya. Silakan dikoreksi ke kiai kalian. Selanjutnya, wa dzikrus sunniyah. Ya, mungkin bacanya seperti itu. Penyebutan kesunahan tadi itu min ziyadati, adalah tambahan saya. Disunahkan bagi orang-orang tadi, bagi orang sakit, bagi musafir, ini tadi ya disebutkan kesunahannya itu adalah tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa yalzamu, dan wajib. Lazima yalzamu. Saya pakai fi'il muta'addi 1 ya. Lazima yalzamu, wa yalzamu, dan wajib al-imsaku, menahan diri fi Ramadhana, di bulan Ramadan, man, kepada seseorang akhto'a, yang salah bi fitrihi, dengan buka puasanya atau dengan batalnya. Ya, dengan batalnya kayak gitulah ya, maksudnya. Jadi orang yang ini untuk kasus kali ini itu harus menahan atau berpuasa meskipun ada kecelakaan. Ya, bukan kecelakaan itu maksudnya ada kesalahan gitu. Contoh kesalahannya itu ka'an aftara bila udrin. Orang tadi itu membatalkan puasa tanpa adanya udur. Sehat, nggak sakit, tiba-tiba makan di siang hari bulan puasa. Nah, itu dia tetap wajib untuk imsak meskipun dia sudah makan. Nggak boleh orang tadi itu sudah makan, sudah minum, nanti 1 jam berikutnya makan lagi, 1 jam minum, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Dia harus tetap wajib untuk imsak, menahan sampai terbenamnya matahari. Kemudian contoh lainnya, au nasiya an-niyata, atau orang tadi itu lupa, ya lupa membaca niat di malam harinya. Di siang harinya orang tadi wajib untuk imsak, ya tetap wajib, nggak boleh sembrono. Ya. Kemudian audonna bako al-laili fabana khilafuhu, atau orang tadi itu menyangka masih sisa malam, ternyata fabana khilafuhu, kesalahannya jelas. Nah, ini saya contohkan kalau kasus sekarang ada orang itu tinggal di gedung di tengah gedung, ya intinya itu nggak di pinggir. Kalau di pinggir kan biasanya ada jendela ya. Ini orangnya itu di gedung atau ya kalian tahu lah, tertutup dari sinar matahari. Nah, dia mengira kalau sekarang itu masih malam.
Akhirnya dia makan sahur. Nah, ketika dia keluar dari gedung, loh, kok sudah terang benderang? Nah, maka orang tadi itu tetap wajib untuk menahan, meskipun dia salah prediksi. Yang mana semestinya itu sudah masuk siang hari, dia mengiranya masih malam. Ya, itu kan salah. Tapi dia tetap wajib untuk menahan atau berpuasa ya sampai terbenamnya matahari. Au aftara yauma syakkin wa bana annahu min ramadhana, atau orang tadi itu berbuka atau tidak berpuasa di hari syak. Ya, yang kemarin kita sudah membahas hari syak itu tanggal 30 Sya'ban, karena tanggal 30 Sya'ban itu bisa saja memang bulan Sya'ban atau itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Makanya disebut sebagai hari bimbang, hari ragu ya. Ya, dia tidak berpuasa di hari ragu, ternyata wabana anahu min ramadhana. Ternyata itu malah sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, maka bagi orang tadi, karena dia sudah terlanjur untuk berbuka atau tidak berpuasa, maka dia wajib untuk imsak di waktu yang tersisa, di siang hari yang tersisa itu. Semua itu dilakukan ya, tetap wajib imsak itu dilakukan dalam rangka lihurmatil wakti, menghormati waktu. Tuh. Wa di anna nisyana niyati yus'aru atau yash'uru bitarkil ihtimami bi amril ibadati fa huwa darbu taksirin. Dan karena sesungguhnya melupakan niat itu terasa seperti orang tadi itu meninggalkan perhatian dalam urusan ibadah. Ini ibadah, Dul. Kenapa kamu nggak perhatian kok sampai lupa gitu? Fahuwa darbu taksirin. Maka huwa ini kembali kemana ini? Kalau saya prediksinya itu huwanya itu kembali ke imsak. Maka imsak tadi itu sebagai darbu taksirin. Pukulan karena keteledoran. Kamu kelupaan niat, tetap wajib imsak. Kamu mengira masih malam hari padahal sekarang sudah siang. Tetap imsak ya. Intinya itu dikasih pelajaran ya atas keteledoran orang tadi gitu. Wa di anna sauma yaumi syak kana wajiban ala man aftara fi. Nah, untuk kasus yang puasa di hari ragu tadi itu hukumnya wajib bagi orang yang Ramadan tahun sebelumnya dia itu tidak berpuasa. Jadi sebagai bentuk puasa qadha ya. Jadi hari terakhir dia melaksanakan puasa qadha ya di hari syak itu, maka boleh atau malah wajib untuk segera diqadha gitu. Illa annahu jahilahu, kecuali kalau orang tadi itu tidak mengetahui hal tersebut. Nah, untuk terjemahan ini juga wallahu a'lam maksudnya seperti apa, tapi di samping saya ini sudah saya terjemah untuk versi saya. Illa annahu jahila bihi wa bihi faraqa al musafiru. Ya, kecuali kalau orang tadi itu tidak mengetahuinya, wa bihi, dan sebab itu faraqa al musafiru. Al musafir itu berpisah. Fa innahu yubahu lahu al-iftar, maka baginya diperbolehkan untuk membatalkan puasa ma'a ilmihi, bersama ilmunya, atau maksudnya itu dia boleh melaksanakan iftar karena dia tahu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Untuk keterangan lebih jelasnya bagaimana saya serahkan kepada kalian, bisa kalian tanyakan ke kiai kalian. Untuk teks yang ini. Kemudian selanjutnya wa ta'biri bima dzukira a'ammu mimma abbara bihi. Untuk ungkapan saya yang tentang hal yang sudah disebutkan itu lebih umum daripada apa yang diibaratkan atau yang diungkapkan oleh beliau ya al-imam ya musannifnya kitab Ar-Raud. Wa kharaja bi ramadhana ghairuhu. Ya, yang bukan dalam kategori bulan Ramadan adalah ya selain bulan Ramadan, jelas ya. Fala imsaka fihi, maka tidak ada menahan fihi di dalam selain bulan Ramadan. Kanadrin, contohnya seperti puasa nadar, wa qada'in, dan puasa qada ya. Li'anna wujubas shaumi fi ramadhana bi tariqil asalah. Karena kewajiban puasa Ramadan itu dengan metode asalah, ada dalil asal yang menjelaskan ya. Sedangkan untuk puasa nadar, puasa qada itu tidak ada dalil asalnya. Kalau yang puasa Ramadan itu dasarnya itu asli ya, ada dalil asal. Untuk puasa nadar serta puasa qada itu ja'liyah, menjadikan. Yang asalnya hari itu tidak
tidak ada puasa, tapi karena gara-gara nadar, dijadikanlah hari itu menjadi hari yang wajib untuk melaksanakan puasa nadar. Ya, makanya disebut ja'liyah. Makanya hari di selain bulan Ramadan itu fala imsaka fihi, tidak ada yang namanya menahan. Ya, yang menahan itu hanya di bulan Ramadan saja, gitu. Karena ada dalilnya, ada buktinya, ada ayatnya, ada hadisnya, gitu. Wa lihada la yaqbalu ghairahu. Oleh karena itu untuk puasa itu tidak menerima selain bulan Ramadan. Bikhilafi ayyami ghairihi, berbeda dengan hari selain bulan Ramadan. Untuk yang ini juga saya serahkan kepada kalian maksudnya bagaimana ya. Kemudian yang terakhir summal mumsiku laisa fi shaumi syar'iyyin wa in usiba alaihi. Nah, kemudian bagi orang yang menahan atau orang yang berpuasa di puasa nadar, di puasa qadha, itu mereka laisa fi shaumin syar'iyyin, tidak berada pada puasa yang disyariatkan, ya. Wa in usiba alaihi, meskipun mereka itu dikasih pahala. Ya, yang namanya puasa nadar, puasa qadha laki-laki adalah ja'liyah, yang mana asalnya hari itu tidak ada puasa, dijadikanlah hari itu ada puasa disebabkan nadar, disebabkan qadha ya. Untuk puasa syara itu hanya puasa Ramadan ya, yang puasa yang syar'i. Berarti orang yang menjalankan puasa qadha serta puasa nadar itu tidak menjalankan puasa syar'i. Meskipun itu dikasih pahala ya, ada pahalanya tetap ya. Nah, sehingga kalau orang tadi itu menjalankan puasa qadha atau puasa nadar, falau irtakaba fihi mahduron, jikalau di saat pelaksanaan puasa yang bukan syar'i tersebut mereka melakukan sesuatu yang dilarang, lam yulzimhu siwa al-ismu, mereka tetap mendapatkan dosa. Nah, gitu maksudnya. Itu untuk kajian di sore kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.